Ini mengisahkan di medan perang yang diliputi teror, nama Jenderal Setan menggema sebagai sosok tak terkalahkan, pemimpin kejam yang membantai musuh tanpa ampun. Banyak yang mengira ia adalah iblis berwujud manusia, seorang pria haus darah yang tak mengenal belas kasihan. Namun, kebenaran yang tersembunyi di balik topengnya jauh lebih mengejutkan dari yang pernah dibayangkan. Di balik baju zirah yang mengerikan, tersembunyi sosok wanita bernama Ranjana, seorang pejuang dengan masa lalu kelam, penuh luka dan dendam. Tak ada yang tahu kisah di balik kebenciannya. Tak ada yang mengira bahwa semua yang ia lakukan bukan sekadar haus kekuasaan, melainkan perjuangan membalas pengkhianatan yang merenggut keluarganya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di tanah yang selalu diselimuti kabut peperangan, nama Jenderal Setan menjadi legenda yang menakutkan. Ia dikenal sebagai sosok tanpa wajah, berbalut baju zirah hitam dengan pedang yang haus darah. Setiap pasukan yang berhadapan dengannya tidak pernah kembali dengan selamat. Keberadaannya menjadi kutukan bagi para prajurit yang mencoba menaklukkan wilayahnya. Namun, satu hal yang tidak pernah diketahui siapapun, di balik topeng iblis yang mengerikan itu, tersembunyi wajah seorang wanita. Kabar tentang Jenderal Setan telah menyebar ke seluruh kerajaan. Raja-raja dari berbagai negeri mengutus mata-mata untuk mencari tahu asal-usulnya, tetapi tidak ada yang pernah kembali membawa jawaban. Hanya desas-desus yang tersisa. Konon, ia bukan manusia biasa. Beberapa percaya ia adalah roh penasaran yang bangkit dari neraka. Yang lain meyakini bahwa ia adalah iblis yang dikirim untuk menguasai dunia. Di medan perang, sosok Jenderal Setan bagaikan dewa kematian. Dengan ayunan pedangnya, ia mampu menumbangkan puluhan prajurit dalam sekejap. Sorot matanya yang membara dari balik helm hitamnya membuat musuh gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani menatapnya lebih dari beberapa detik, karena katanya, mereka yang menatap langsung akan melihat kematian mereka sendiri. Di balik baju zirah besinya yang berat, tubuhnya tersembunyi rapat. Tidak ada yang pernah melihatnya tanpa helm, bahkan para panglima tertingginya sekalipun. Ia tidak pernah berbicara kecuali memberikan perintah dengan suara yang dalam dan menggema seperti makhluk dari dunia lain. Para prajuritnya pun tunduk tanpa banyak bertanya, sebab mereka tahu, satu kesalahan kecil dapat berujung pada kematian di tangan pemimpin mereka sendiri. Namun, sekeras apapun Jenderal Setan mencoba menyembunyikan identitasnya, takdir memiliki cara sendiri untuk mengungkap kebenaran. Hari itu datang ketika salah seorang panglima besar dari kerajaan musuh, seorang pria bernama Raja Ardhana, bersumpah untuk menaklukkan Jenderal Setan dan membawanya ke hadapan dunia. Ia percaya bahwa makhluk ini bukanlah setan, melainkan manusia biasa yang bisa dikalahkan. Pertempuran besar pun direncanakan. Ribuan pasukan bersiap siaga, membentuk aliansi dari berbagai kerajaan hanya untuk menumpas satu orang. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jenderal Setan sudah mengamati mereka dari kejauhan. Dalam gelapnya malam, ia berdiri di atas bukit, memandang barisan musuh yang semakin bertambah. Senyuman samar terbentuk di balik helmnya, karena ia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi awal dari akhir bagi mereka yang berani menantangnya. Di sisi lain, Raja Ardhana menyusun strategi matang. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Jenderal Setan adalah dengan membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia mengatur rencana jebakan besar, menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Dengan taktik cerdik dan persiapan matang, ia berharap bisa mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik zirah hitam itu. Malam semakin larut, dan langit mulai dipenuhi awan kelam. Petir menyambar tanpa henti. Seakan alam pun merasa cemas dengan pertempuran yang akan terjadi. Para prajurit berjaga di pos masing-masing, sementara Jenderal Setan diam di tendanya, mengasah pedangnya yang berkilauan di bawah cahaya lentera. Dalam hatinya, ia tahu bahwa peperangan ini akan berbeda dari sebelumnya. Mungkin, inilah saatnya dunia mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Di balik baju zirah hitam yang dingin, di balik sosok mengerikan yang dikenal sebagai Jenderal Setan, tersembunyi sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebelum menjadi monster di medan perang. Namun, bagi mereka yang mengenalnya sejak dulu, ia bukanlah setan, bukan pula iblis. Ia adalah seorang manusia yang telah kehilangan segalanya. Nama, keluarga, bahkan identitasnya sendiri. Dahulu, sebelum dunia mengenalnya sebagai makhluk haus darah, ia hanyalah seorang gadis kecil yang hidup di desa terpencil di tepi sungai. Namanya adalah Shanara, putri dari seorang kesatria besar yang dihormati banyak orang.
Ayahnya adalah seorang pemimpin perang yang gagah berani, sedangkan ibunya adalah seorang tabib yang memiliki hati lembut. Mereka hidup dengan damai, tanpa mengetahui bahwa takdir telah menyiapkan jalan yang kelam bagi mereka. Ketika Shannara berusia 10 tahun, sebuah tragedi besar menghantam desanya. Pasukan dari kerajaan utara menyerang tanpa ampun, membakar rumah-rumah, membantai penduduk, dan menculik para wanita serta anak-anak. Shannara yang masih kecil hanya bisa bersembunyi di balik reruntuhan, menyaksikan dengan mata penuh air mata saat orang tuanya dibunuh di hadapannya. Ayahnya, sang kesatria, berusaha melawan hingga akhir, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Dengan satu tebasan pedang, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Shannara yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi seorang prajurit menangkapnya. Ia diikat, dibawa sebagai tawanan bersama anak-anak lain yang selamat dari pembantaian. Mereka dipaksa berjalan selama berhari-hari ke arah utara, menuju sebuah benteng gelap tempat anak-anak seperti mereka diubah menjadi budak atau prajurit paksa. Shannara yang lemah tidak punya pilihan selain bertahan hidup di tengah penderitaan. Di dalam benteng itu, Shannara mengalami berbagai siksaan. Ia dipaksa bekerja siang dan malam, dihina, dipukul, dan diperlakukan lebih buruk dari binatang. Namun, dalam kesunyiannya, ia menyimpan bara dendam yang tak akan pernah padam. Ia bersumpah bahwa suatu hari nanti, ia akan membalas kematian orang tuanya. Ia akan kembali lebih kuat, lebih kejam, dan lebih menakutkan dari siapapun yang pernah ada. Kesempatan itu datang saat seorang jenderal besar melihat potensi dalam dirinya. Tidak seperti anak-anak lain yang menyerah pada nasib, Shannara menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia menatap tajam tanpa rasa takut. Ia bertahan dari pukulan dan cambukan tanpa mengeluarkan air mata. Jenderal itu, seorang pria tua yang dikenal dengan julukan Serigala Timur, mengambilnya sebagai murid. Di bawah bimbingannya, Shannara belajar bertarung, berlatih dengan pedang, dan menguasai berbagai teknik perang yang hanya diajarkan kepada prajurit terbaik. Tahun demi tahun berlalu. Shannara tumbuh menjadi seorang pendekar yang luar biasa. Ia tidak lagi menjadi gadis kecil yang lemah, tetapi seorang prajurit yang mampu menumbangkan lawannya dalam sekejap. Namun, meskipun tubuhnya semakin kuat, hatinya tetap dipenuhi dendam. Ia tidak pernah melupakan wajah para pembunuh keluarganya. Ia tahu bahwa suatu hari, ia akan kembali untuk menghancurkan mereka. Ketika perang besar pecah antara kerajaan utara dan selatan, Shannara melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia menghilang dari bentengnya, meninggalkan masa lalunya sebagai murid Serigala Timur, dan menciptakan sosok baru, sosok yang tidak memiliki nama, tidak memiliki wajah, tetapi memiliki kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Ia menjadi Jenderal Setan, makhluk yang hanya diketahui melalui teror dan darah yang tertumpah di medan perang. Namun, sekeras apapun ia mencoba mengubur masa lalunya, bayangan itu tetap menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang ayahnya yang berjuang hingga akhir, tentang ibunya yang berteriak meminta pertolongan, tentang rumahnya yang terbakar menjadi abu. Ia tahu bahwa sosok Jenderal Setan hanya topeng, dan suatu hari nanti, seseorang akan mencoba mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Hari itu semakin dekat. Raja Ardhana telah bersumpah untuk mengungkap rahasia di balik baju zirah hitam itu. Dan Shannara, meskipun tidak pernah takut pada apapun, untuk pertama kalinya merasa bahwa masa lalunya akan segera mengejarnya kembali. Di ufuk timur, langit mulai memerah seperti darah yang tertumpah di tanah. Angin malam membawa bau kematian yang menyengat, seolah memberi pertanda bahwa perang besar akan segera pecah. Selama bertahun-tahun, nama Jenderal Setan menjadi legenda yang menakutkan, sosok bayangan yang menghantui setiap medan perang. Kini, Raja dari Kerajaan Selatan, Raja Ardhana, telah mengumpulkan pasukannya untuk menantang sang legenda dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik zirah hitam yang menyeramkan. Pasukan Kerajaan Selatan telah bergerak menuju perbatasan, bersiap menghadapi kekuatan yang telah menghancurkan banyak kerajaan sebelumnya. Raja Ardhana tidak buta terhadap kekuatan lawannya. Ia tahu bahwa Jenderal Setan bukanlah musuh biasa. Setiap prajurit yang pernah menghadapinya berakhir dengan kematian mengerikan. Bahkan, para panglima perang yang sombong dan percaya diri pun tidak pernah kembali hidup setelah bertempur melawan sosok mengerikan itu. Namun, kali ini, Raja Ardhana membawa strategi yang berbeda. Ia tidak hanya membawa pasukan terbaiknya, tetapi juga para ahli strategi dan penyihir yang mampu membaca taktik lawan. Di sisi lain,
Di dalam markas perang yang tersembunyi di lembah berkabut, Jenderal Setan duduk diam di atas tahta batu. Matanya yang tajam memandangi peta besar yang terbentang di hadapannya. Ia telah mendengar kabar tentang pergerakan pasukan Raja Ardhana, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Baginya, perang bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia telah hidup dalam perang, tumbuh dalam kehancuran, dan menjadikan kekacauan sebagai napasnya. Para jenderal di sekelilingnya menunggu perintah. Mereka semua adalah prajurit setia yang telah bersumpah untuk mengikuti Sang Jenderal Setan kemanapun ia pergi. Mereka bukan manusia biasa, melainkan para pembunuh yang telah melewati banyak medan perang dan mengorbankan kemanusiaan mereka demi menjadi alat perang yang sempurna. Bagi mereka, Jenderal Setan bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga dewa perang yang tidak bisa dikalahkan. Namun, di dalam hati Shannara, di balik topeng Jenderal Setan yang dingin, ada sesuatu yang mengganjal. Perang ini terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak seperti pertempuran lain yang ia hadapi dengan tanpa ragu, kali ini ada sesuatu yang menariknya kembali ke masa lalu. Nama Ardhana bergaung dalam pikirannya seperti bisikan hantu yang tidak pernah mati. Ia ingat nama itu, nama yang pernah ia dengar bertahun-tahun yang lalu, sebelum dirinya berubah menjadi sosok yang ditakuti dunia. Malam sebelum perang pecah, Shannara berdiri di puncak bukit, memandang ke arah perkemahan musuh yang dipenuhi obor dan tenda-tenda besar. Ia bisa merasakan energi peperangan yang bergetar di udara, tetapi pikirannya melayang jauh ke masa kecilnya. Ia teringat wajah ayahnya, sosok yang dulu ia anggap sebagai pahlawan, dan ibunya yang selalu tersenyum hangat. Kenangan itu seperti racun yang perlahan meresap ke dalam darahnya. Apakah selama ini ia berjuang untuk balas dendam? Ataukah ia telah menjadi monster yang bahkan tidak bisa lagi mengenali dirinya sendiri? Sementara itu, di dalam tenda besar di perkemahan kerajaan selatan, Raja Ardhana duduk di hadapan peta perang, menatap simbol merah yang melambangkan pasukan Jenderal Setan. Ia telah mendengar berbagai kisah tentang lawannya, tentang kehebatannya dalam bertarung, dan tentang kekejamannya yang tiada tanding. Namun, ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Laporan dari mata-matanya mengatakan bahwa Jenderal Setan selalu mengenakan baju zirah lengkap, tidak pernah menunjukkan wajahnya, dan tidak pernah berbicara lebih dari yang diperlukan. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok di balik zirah itu. Ketika fajar menyingsing, langit yang tadinya kelam mulai berubah menjadi merah keemasan. Bunyi tanduk perang menggema di seluruh lembah, menandakan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Ribuan prajurit dari kedua belah pihak mulai berbaris di medan perang, menunggu aba-aba untuk menyerang. Dalam keheningan yang mencekam, Jenderal Setan melangkah maju, berdiri di garis depan pasukannya. Ia tidak membawa rasa takut, tidak membawa keraguan. Yang ada hanyalah pedangnya yang haus darah dan tekad yang telah ditempa oleh tahun-tahun penuh penderitaan. Dari kejauhan, Raja Ardhana memandang langsung ke arah Jenderal Setan, mencoba menembus baju zirah hitam yang menutupi identitasnya. Ia bisa merasakan bahwa perang kali ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah jalannya sejarah. Saat genderang perang mulai ditabuh dan kedua pasukan saling berhadapan, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah perang ini akan membawa kehancuran, ataukah akan mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur? Langit kelam menyaksikan dua pasukan besar yang kini berdiri berhadapan di tengah padang luas yang menjadi medan pertempuran. Suara gemuruh genderang perang menggema di seluruh lembah, menambah ketegangan yang sudah mengental di udara. Ribuan prajurit menggenggam senjata mereka erat-erat, jantung mereka berdebar keras menunggu perintah terakhir. Di antara mereka, dua sosok berdiri di garis depan, saling memandang dalam diam, mencoba menembus tabir yang selama ini menyembunyikan kebenaran yang tersembunyi di balik pertempuran ini. Di satu sisi, Raja Ardhana, dengan zirah perak yang berkilau diterpa sinar matahari pagi, menghunus pedangnya dengan keyakinan penuh. Di sisi lain, Jenderal Setan, sang legenda yang ditakuti, berdiri tegak dengan zirah hitam pekat yang seolah menyerap cahaya di sekelilingnya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik helm besi itu tersembunyi wajah seorang wanita yang telah menanggung luka masa lalu begitu dalam hingga membentuknya menjadi iblis di medan perang. Tanpa aba-aba, Jenderal Setan mengangkat pedangnya tinggi ke udara. Isyarat itu cukup bagi pasukannya untuk melesat maju seperti gelombang badai yang tak terbendung. Teriakan perang membelah udara. Pedang dan tombak berbenturan menciptakan simfoni maut yang menghiasi medan pertempuran.
Darah pertama tertumpah, melukis tanah dengan warna merah pekat, menandakan bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan segalanya. Raja Ardhana memacu kudanya ke tengah pertempuran, mengayunkan pedangnya dengan keahlian seorang prajurit sejati. Ia tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pejuang yang telah melalui banyak peperangan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya melawan pasukan bayangan, tetapi juga sebuah legenda yang keberadaannya mengusik pikirannya. Di tengah kekacauan pertempuran, Jenderal Setan melangkah maju, matanya yang tersembunyi di balik helm menatap lurus ke arah Ardhana. Pedangnya berkilat saat ia mengayunkannya dengan kecepatan yang hampir mustahil, menebas musuh-musuhnya tanpa ragu sedikitpun. Tidak ada yang bisa menandinginya di medan perang. Tidak ada yang mampu bertahan lebih dari beberapa detik saat bertarung dengannya. Namun, kali ini ia tidak hanya menghadapi prajurit biasa, ia menghadapi seorang raja yang memiliki tekad yang sama kuatnya. Saat pertempuran mencapai puncaknya, dua sosok itu akhirnya berhadapan di tengah medan perang yang telah dipenuhi mayat dan darah. Mereka saling menatap, dua mata yang penuh dengan api pertempuran dan beban masa lalu. Raja Ardhana mengangkat pedangnya, siap menghadapi lawan terkuat yang pernah ia temui. Jenderal Setan tidak berbicara, tetapi tatapannya sudah cukup untuk menyampaikan segalanya. Mereka berdua adalah dua sisi mata uang yang sama, dua jiwa yang telah tersesat dalam badai peperangan, masing-masing mencari jawaban yang tidak pernah ditemukan. Tanpa peringatan, Jenderal Setan menyerang lebih dulu, pedangnya melesat dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Ardhana menangkisnya dengan susah payah. Kekuatan lawannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Benturan pedang mereka menciptakan percikan api, seolah-olah langit pun ikut menyaksikan pertarungan takdir ini. Setiap serangan, setiap tebasan, adalah bagian dari tarian maut yang menakjubkan dan mengerikan. Jenderal Setan bertarung seperti bayangan, gerakannya nyaris tak terlihat, sementara Ardhana bertahan dengan strategi dan kecerdasan seorang pemimpin. Namun, saat pertempuran berlangsung, ada sesuatu yang mulai terasa aneh bagi Raja Ardhana. Gaya bertarung Jenderal Setan terasa familiar, seperti sesuatu yang pernah ia lihat bertahun-tahun yang lalu. Dan saat satu serangan dari Jenderal Setan akhirnya membuat helm besinya sedikit terlepas, Ardhana terkejut melihat sekilas wajah di baliknya. Itu adalah wajah yang tidak asing baginya. Wajah seseorang yang seharusnya telah lama hilang dari dunia ini. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Matanya membelalak dalam keterkejutan. Jenderal Setan mundur selangkah. Tangannya meraih helmnya yang hampir terlepas. Namun, dalam sekejap, Ardhana sudah tahu. Kebenaran yang telah lama terkubur akhirnya mulai terungkap. Perang yang seharusnya tentang kemenangan dan kekalahan kini berubah menjadi pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara takdir dan dendam, antara dua jiwa yang akhirnya menyadari bahwa mereka lebih terhubung daripada yang pernah mereka bayangkan. Angin bertiup kencang, membawa bau darah dan besi yang pekat di udara. Di tengah medan perang yang penuh dengan jeritan kesakitan dan suara dentingan senjata, dua sosok berdiri diam, seolah-olah waktu berhenti untuk mereka. Raja Ardhana memandang lawannya dengan mata yang masih dipenuhi keterkejutan, sementara Jenderal Setan tetap tegak, tangan kirinya perlahan menyentuh helmnya yang hampir terlepas. Selama ini, Jenderal Setan dikenal sebagai makhluk tanpa wajah, sebuah legenda yang hanya dikenal melalui kebrutalannya di medan perang. Namun, kini, sedikit demi sedikit, tabir yang menutupi identitasnya mulai terbuka. Ardhana masih bisa merasakan debar jantungnya yang semakin cepat. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang berputar tanpa henti. Ia telah menghadapi banyak musuh sepanjang hidupnya, tetapi tidak ada yang membuatnya merasakan keterkejutan sebesar ini. Dalam sekejap, Jenderal Setan melompat mundur, menghunus pedangnya dan bersiap untuk kembali bertarung. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sebuah ketegangan yang tidak dapat disembunyikan. Ia tidak lagi hanya seorang jenderal haus darah yang siap membantai siapapun yang menghalanginya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya selama peperangan. "Siapa kau sebenarnya?" Suara Raja Ardhana terdengar serak, berat oleh beban emosinya. Tangannya masih menggenggam pedang erat, tetapi tubuhnya sedikit menegang, seolah-olah hatinya menolak untuk menyerang sebelum mendapatkan jawaban. Jenderal Setan tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan ia mengangkat kedua tangannya dan menarik helm besinya.
Semua mata yang masih bertahan di medan perang kini tertuju pada sosok yang selama ini hanya mereka kenal sebagai iblis tanpa nama. Saat helm itu akhirnya terlepas sepenuhnya, helai-helai rambut panjang kehitaman terurai, melambai tertiup angin malam. Sejenak, kesunyian melanda medan pertempuran. Semua prajurit yang menyaksikan momen itu menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada wajah menyeramkan, tidak ada sosok iblis seperti yang mereka bayangkan. Yang berdiri di hadapan mereka bukanlah monster, tetapi seorang wanita. Raja Ardhana mundur selangkah, matanya membelalak dalam ketidakpercayaan. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Suara itu nyaris tidak terdengar di tengah keheningan yang mendadak menyelimuti. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang seharusnya sudah lenyap bertahun-tahun yang lalu. Jenderal Setan, atau lebih tepatnya, wanita yang berdiri di hadapannya, memandang Ardhana dengan tatapan tajam. Wajahnya mungkin cantik, tetapi ada luka batin yang membekas dalam sorot matanya. Ia bukan lagi gadis yang dulu dikenal Ardhana, bukan lagi sosok yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masa lalunya. Ia adalah seseorang yang telah melalui kegelapan, seseorang yang telah menelan begitu banyak kepahitan hingga berubah menjadi legenda yang ditakuti oleh seluruh negeri. "Apa kau sudah lupa, Ardhana?" Suara wanita itu dingin, namun mengandung kepedihan yang tersembunyi. "Atau kau memilih untuk melupakan?" Ardhana menggeleng, masih berusaha memahami kenyataan yang baru saja terungkap di hadapannya. Nama yang dulu sering ia sebut dalam doa dan penyesalan kini terucap kembali dari bibirnya. Ranjana. Wanita itu, Jenderal Setan, tidak menunjukkan reaksi apapun saat namanya dipanggil, tetapi jemarinya sedikit menegang di gagang pedangnya. Raja Ardhana merasa seluruh tubuhnya lemas, seperti kehilangan kekuatan yang selama ini mendorongnya untuk bertempur. Bagaimana mungkin wanita yang selama ini ia yakini telah mati, kini berdiri di hadapannya sebagai musuh yang paling ditakuti? "Aku tidak lagi memakai nama itu," jawabnya dingin, matanya berkilat tajam. "Nama itu telah mati bersama masa lalu. Aku adalah Jenderal Setan. Itu satu-satunya identitas yang tersisa untukku." Ardhana menggeleng kuat. "Tidak, kau masih Ranjana. Kau masih gadis yang dulu pernah." Suaranya terhenti, tenggorokannya tercekat oleh emosi yang mendadak meluap. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan keterkejutan dan kepedihan yang ia rasakan saat ini. Namun, Ranjana hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Masa lalu telah mati, Ardhana. Dan kau yang membunuhnya." Ardhana membeku. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih keras daripada tebasan pedang manapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat Ranjana berubah menjadi sosok yang begitu dingin dan penuh dendam? Sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan lain, Ranjana sudah mengangkat pedangnya kembali, bersiap melanjutkan pertempuran yang belum selesai. "Aku tidak butuh belas kasihanmu," katanya tegas. "Dan aku tidak akan berhenti sampai kau tumbang di bawah pedangku." Ardhana tahu bahwa ini bukan hanya pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan antara dua jiwa yang terikat oleh masa lalu yang kelam. Namun, apakah ia sanggup mengangkat pedangnya melawan seseorang yang dulu pernah ia cintai? Peperangan belum berakhir. Namun, kini, lebih dari sekadar kemenangan atau kekalahan, pertarungan ini akan menentukan apakah masih ada harapan bagi dua hati yang telah lama terpisah oleh nasib. Kilat menyambar langit yang kelam, seolah menjadi saksi bisu atas pertemuan dua jiwa yang dulu pernah terikat, kini terpecah oleh luka dan kebencian. Ranjana, yang kini dikenal sebagai Jenderal Setan, berdiri tegak dengan pedang terhunus. Matanya menyala dengan amarah yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Sementara itu, Raja Ardhana masih terdiam. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan masa lalu yang kembali menghantuinya, membawa ingatan-ingatan yang telah lama ia coba kubur dalam-dalam. Dulu, Ranjana adalah sosok yang lembut dan penuh kasih. Ia bukan seorang prajurit, bukan seorang jenderal, apalagi seorang algojo kejam di medan perang. Ia adalah seorang wanita yang lahir dalam damai, yang tidak pernah berpikir untuk mengangkat senjata, yang hanya mengenal kasih sayang dan pengorbanan. Namun, di hadapannya kini berdiri seseorang yang berbeda, seseorang yang telah berubah oleh penderitaan, seseorang yang telah kehilangan segalanya. "Ardhana," suara Ranjana terdengar dingin, menusuk seperti pisau tajam yang menggores jantungnya.
Apakah kau tahu seperti apa rasanya dikhianati oleh orang yang paling kau percayai? Ardhana mengatupkan rahangnya, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa bersalah yang begitu dalam di sana, sesuatu yang tidak dapat ia sembunyikan meskipun tubuhnya masih kokoh berdiri. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata terasa begitu sia-sia. Tidak ada yang bisa menghapus penderitaan yang telah dialami Ranjana. Dulu aku percaya kepadamu, Ranjana melanjutkan, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. Aku percaya bahwa kau akan melindungi rakyatmu, melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Aku percaya bahwa kau adalah raja yang bijaksana, yang tidak akan mengorbankan siapapun demi ambisi dan kehormatan. Ardhana mengepalkan tangannya. Ia tahu apa yang akan dikatakan Ranjana selanjutnya. Ia tahu bahwa dosa masa lalunya kini kembali untuk menuntut keadilan. Tapi aku salah, lanjut Ranjana, matanya penuh kebencian. Kau membiarkan keluargaku terbantai. Kau membiarkan desaku dihancurkan. Kau membiarkan mereka semua mati tanpa melakukan apapun. Angin bertiup kencang, membawa debu dan bau darah yang semakin menyengat. Para prajurit yang masih tersisa di medan perang tidak berani bergerak, tidak ingin mengganggu momen yang begitu syarat dengan ketegangan ini. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri di tengah-tengah puing-puing peperangan, di antara mayat-mayat yang tergeletak tanpa nyawa. Ardhana menundukkan kepalanya, tetapi bukan karena ketakutan. Ia tahu bahwa yang dikatakan Ranjana adalah kebenaran. Ia telah membuat keputusan di masa lalu yang kini harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Aku tidak memiliki pilihan lain, suaranya lirih, nyaris tertelan oleh angin malam. Jika aku bertindak lain, kerajaan ini akan jatuh. Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ranjana tertawa sinis. Suara tawanya pahit seperti racun yang menetes dari bibirnya. Kau memilih untuk menyelamatkan kerajaanmu, tetapi kau membiarkan rakyatmu mati. Kau memilih untuk mempertahankan kekuasaanmu, tetapi kau mengorbankan mereka yang mempercayaimu. Pedang di tangan Ranjana bergetar, bukan karena kelemahan, tetapi karena kemarahan yang telah mencapai puncaknya. Ia telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Ia telah berlatih, bertahan, dan bertarung demi momen ini. Hari ini, ia akan menuntut balas. Aku tidak akan memaafkanmu, Ardhana, katanya, suaranya bergetar oleh dendam yang membara. Hari ini, kau akan merasakan rasa sakit yang sama yang telah aku rasakan bertahun-tahun lamanya. Tanpa peringatan, Ranjana menerjang maju, pedangnya meluncur dengan kecepatan yang mengerikan. Ardhana hanya memiliki sepersekian detik untuk menangkis serangannya, dan dentingan logam memenuhi udara saat kedua pedang mereka bertemu. Pertempuran antara dua jiwa yang terikat oleh takdir dan luka lama akhirnya dimulai. Namun, di balik semua ini, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah dendam benar-benar dapat menghapus luka di hati Ranjana, atau justru akan menjerumuskannya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung? Malam semakin pekat, tetapi cahaya bulan yang pucat seakan menjadi saksi pertempuran yang tak terhindarkan. Ranjana dan Ardhana saling bertukar serangan. Pedang mereka beradu dengan suara nyaring yang menggema di antara puing-puing kehancuran. Setiap tebasan membawa beban masa lalu. Setiap tusukan mengandung dendam yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Ranjana bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seperti bayangan yang menari di tengah kegelapan. Teknik bertarungnya tidak lagi menyerupai seorang kesatria biasa, melainkan lebih seperti seorang pemburu yang telah mengasah instingnya selama bertahun-tahun. Tidak ada keraguan dalam setiap serangannya, tidak ada belas kasihan dalam setiap tebasannya. Sebaliknya, Ardhana tetap bertahan dengan tenang, meskipun dalam hatinya ia merasakan beban yang semakin berat. Ia tidak bisa menyangkal kesalahan yang telah diperbuatnya, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan dirinya mati begitu saja. Kerajaan masih membutuhkan pemimpinnya, dan perang ini harus diakhiri dengan cara yang benar. Dendam tidak akan membawa kedamaian, Ranjana, ujar Ardhana di sela-sela pertempuran, suaranya penuh keteguhan. Aku mengerti rasa sakitmu, tetapi jika kau membunuhku, itu tidak akan mengembalikan mereka yang telah tiada. Mata Ranjana menyala oleh kemarahan yang semakin membara. Kau tidak berhak berbicara tentang kedamaian setelah apa yang telah kau lakukan, teriaknya, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang hampir melumpuhkan Ardhana. Aku tidak butuh kedamaian.
Yang aku inginkan hanyalah kau merasakan penderitaan yang sama seperti yang telah aku alami." Ardhana menghindar. Tetapi tebasan itu cukup untuk menggores pundaknya. Darah mulai merembes keluar, membasahi jubah perangnya yang telah lusuh oleh pertempuran. Namun, ia tetap berdiri, tetap berusaha mencari cara untuk menghentikan Ranjana tanpa harus membunuhnya. Sementara itu, para prajurit yang tersisa hanya bisa menyaksikan pertempuran itu dengan perasaan ngeri. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan sekadar duel antara dua kesatria, tetapi pertarungan antara masa lalu dan masa depan, antara dendam dan keadilan. Tidak ada yang berani ikut campur, karena mereka tahu bahwa ini adalah urusan yang hanya bisa diselesaikan oleh dua orang itu. Ranjana terus menyerang tanpa henti, tetapi sesuatu di dalam hatinya mulai terasa aneh. Meskipun ia sangat ingin membunuh Ardhana, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Apakah ini benar-benar jalan yang ia inginkan? Apakah dengan membunuhnya, semua rasa sakitnya akan hilang? Dalam sekejap, Ardhana melihat celah dalam pertahanan Ranjana. Dengan cepat, ia membalikan keadaan, menangkis serangan lawannya dan melancarkan serangan balik yang membuat pedang Ranjana terlepas dari tangannya. Pedang itu terlempar jauh, tertancap di tanah yang penuh dengan darah dan abu. Ranjana terhuyung, terengah-engah. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, ia terlihat ragu. Ia menatap Ardhana dengan penuh kebingungan, seolah-olah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ardhana mengangkat pedangnya, tetapi bukan untuk menyerang. Ia hanya berdiri di sana, menunggu. "Jika kau benar-benar ingin membunuhku, lakukanlah sekarang," katanya dengan suara mantap. "Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu yang benar-benar kau inginkan?" Ranjana terdiam. Tangannya gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena keraguan yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan momen ini, tetapi kini, ketika saat itu tiba, mengapa hatinya terasa begitu kosong? Malam semakin larut, tetapi pertarungan telah berhenti. Kini, yang tersisa hanyalah dua jiwa yang berdiri di ambang keputusan terbesar dalam hidup mereka. Apakah dendam akan menang? Ataukah ada jalan lain yang belum mereka lihat? Ranjana berdiri terdiam di tengah medan pertempuran yang kini sunyi. Tangannya masih gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena konflik batin yang berkecamuk di dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia telah mengasah kebenciannya, membiarkan dendam menguasai hatinya. Namun kini, saat kesempatan untuk mengakhiri semuanya berada tepat di hadapannya, mengapa ia merasa ragu? Di sekeliling mereka, prajurit yang masih hidup hanya bisa menyaksikan dengan waspada. Beberapa masih menggenggam senjata, seolah bersiap jika pertempuran kembali berkobar, tetapi sebagian lainnya sudah tidak sanggup lagi bertarung. Mereka terlalu lelah, baik secara fisik maupun mental, setelah menyaksikan begitu banyak pertumpahan darah. Ardhana tetap berdiri tegak, meskipun luka di tubuhnya semakin parah. Ia tahu bahwa nyawanya kini berada di tangan Ranjana, tetapi tidak ada ketakutan dalam tatapannya. Justru, ada sesuatu yang lain di sana, sebuah harapan yang samar, seolah-olah ia percaya bahwa masih ada kebaikan yang tersisa dalam diri wanita itu. "Lakukanlah, Ranjana," ucap Ardhana dengan suara mantap, namun lembut. "Jika kau benar-benar yakin bahwa membunuhku akan memberimu kedamaian, maka aku tidak akan melawan." Ia membuka kedua tangannya, membiarkan dirinya benar-benar tak bersenjata. Tetapi justru itulah yang membuat Ranjana semakin ragu. Selama ini, ia selalu membayangkan momen di mana ia akan menebas kepala Ardhana, membalas semua penderitaan yang telah ia alami. Namun kini, pria itu tidak melawan. Ia tidak menunjukkan ketakutan atau penyesalan. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang siap menerima takdirnya dengan lapang dada. "Hentikan sandiwara ini," bentak Ranjana, suaranya bergetar oleh emosi yang berkecamuk. "Kau tidak bisa berpura-pura menjadi orang yang baik setelah semua yang kau lakukan." Ia mengangkat pedangnya, tetapi tangannya masih ragu-ragu. Ardhana menghela napas, matanya masih memancarkan ketenangan. "Aku tidak berpura-pura, Ranjana. Aku hanya tahu bahwa dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Aku telah melihat terlalu banyak orang yang hancur karena kebencian." Perkataan itu menusuk hati Ranjana lebih dalam daripada pedang manapun. Ia memikirkan masa lalunya, ingat bagaimana ia kehilangan segalanya,
Bagaimana ia berubah menjadi sosok yang bahkan dirinya sendiri nyaris tidak kenali. Apa yang telah ia capai selama ini? Ia telah membunuh banyak orang, menghancurkan kerajaan demi mencari keadilan. Tetapi apakah itu benar-benar membawanya pada kedamaian? Sementara ia terjebak dalam pikirannya sendiri, langit mulai berubah warna. Matahari perlahan muncul dari ufuk timur, menandai berakhirnya malam yang panjang dan penuh kegelapan. Cahaya keemasan mulai menyapu medan pertempuran, seolah-olah memberikan jawaban yang selama ini Ranjana cari. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menurunkan pedangnya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, saat ia berbisik, "Aku lelah." Ardhana tersenyum tipis, meskipun rasa sakit akibat lukanya semakin terasa. "Kau tidak sendirian," katanya dengan penuh pengertian. Para prajurit yang menyaksikan momen itu saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dendam yang begitu dalam, yang telah menggerakkan perang ini, kini perlahan mulai pudar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ranjana merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini bukan akhir yang ia bayangkan, tetapi mungkin inilah akhir yang seharusnya terjadi. Matahari yang mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, seakan menjadi saksi bisu atas akhir dari pertumpahan darah yang selama ini membayangi medan perang. Ranjana berdiri di antara puing-puing kehancuran. Pedangnya masih terayun lemah di tangannya. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadikan kebencian sebagai bahan bakarnya. Namun kini, setelah ia berdiri di ambang kemenangan, ia justru merasa hampa. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan melewati tubuh-tubuh yang tergeletak di tanah. Sebagian adalah musuh, sebagian adalah orang-orang yang pernah berdiri di sisinya, mendukungnya dalam perjalanannya yang penuh dendam. Namun kini, mereka semua sama, terbaring diam tanpa nyawa, tak lagi memiliki alasan untuk berperang atau membenci. Ardhana masih berdiri di tempatnya, napasnya terengah-engah, darah yang mengalir dari luka-lukanya membasahi tanah di bawahnya. Namun, ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap Ranjana dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi sesuatu yang lebih dalam, seolah-olah ia telah memahami beban yang wanita itu tanggung selama ini. "Tahukah kau?" Suara Ardhana bergetar, namun tetap penuh keyakinan, "bahwa aku dulu mengenal ayahmu." Perkataan itu membuat Ranjana terhenti. Tatapannya langsung tertuju pada pria yang seharusnya menjadi musuh bebuyutannya itu. Selama ini, Ranjana telah menganggap Ardhana sebagai dalang dari kehancuran keluarganya. Ia meyakini bahwa pria itu adalah penyebab utama mengapa hidupnya berubah menjadi penderitaan yang tak berkesudahan. Namun, bagaimana mungkin pria itu mengatakan bahwa ia mengenal ayahnya? "Apa maksudmu?" Ranjana bertanya dengan suara serak, penuh amarah yang berusaha ia tahan. Tangannya mengepal erat di gagang pedangnya, seolah bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit lainnya yang mungkin akan ia dengar. Ardhana tersenyum tipis, meskipun rasa sakit masih menjalari tubuhnya. "Ayahmu bukan hanya seorang pejuang yang hebat, tetapi juga seorang pria yang memiliki hati yang luas. Ia percaya bahwa tidak semua pertempuran harus diselesaikan dengan darah." Kenangan lama mulai kembali menghantui benak Ranjana. Ia mengingat masa kecilnya, ketika ayahnya masih hidup dan sering memberitahunya tentang nilai keberanian yang sesungguhnya. Namun semua itu terasa seperti kisah dari kehidupan yang berbeda, karena semua yang ia ketahui selama ini adalah perang dan pembalasan dendam. "Jangan memutarbalikkan kenyataan," Ranjana berbisik dengan suara penuh luka. "Jika ayahku adalah orang yang baik, maka mengapa ia harus mati dengan cara yang begitu keji?" Ardhana menghela napas panjang, matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Karena dunia ini kejam, Ranjana. Karena ada orang-orang yang tidak peduli dengan kehormatan dan keadilan. Tetapi ayahmu tidak mati dalam kebencian. Ia mati dengan membawa harapan bahwa suatu hari nanti kau akan melihat dunia ini bukan sebagai tempat untuk membalas dendam, tetapi sebagai tempat untuk membangun sesuatu yang lebih baik." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Ranjana. Selama ini, ia berpikir bahwa ayahnya telah meninggalkan dunia dengan penuh kebencian terhadap orang-orang yang telah mengkhianatinya. Namun, bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika ia telah menyalahartikan semua yang telah terjadi? Di dalam pikirannya, bayangan masa lalu mulai berubah bentuk. Sosok ayahnya yang selama ini ia ingat sebagai korban pengkhianatan kini mulai tampak seperti seorang pria yang tetap berpegang teguh pada keyakinannya
bahkan hingga ajal menjemput. Ranjana merasakan matanya mulai panas, tetapi ia menolak untuk menangis. Ia masih belum siap menerima kenyataan bahwa selama ini ia mungkin telah tersesat dalam jalan yang salah. Namun untuk pertama kalinya, kebenciannya mulai goyah, tergantikan oleh keraguan yang semakin besar. Langit perlahan mulai berubah warna. Sinar mentari menyapu sisa-sisa kehancuran di medan perang. Namun bagi Ranjana, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perang di dalam dirinya sendiri. Langit pagi perlahan mulai cerah. Tetapi di dalam hati Ranjana, badai masih berkecamuk. Setelah sekian lama menjalani hidup dalam bayang-bayang kebencian, kini ia dihadapkan pada kenyataan yang mengguncang keyakinannya. Kata-kata Ardhana terus terngiang di telinganya, menggema seperti bisikan yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya yang terasa berat. Di sekelilingnya, para prajurit yang tersisa mulai merangkak bangkit, menatapnya dengan harapan dan ketakutan sekaligus. Mereka menunggu perintah darinya, tetapi untuk pertama kalinya, Ranjana tidak tahu harus berkata apa. Tangan kanannya masih menggenggam pedang yang basah oleh darah musuh-musuhnya. Ia telah menempuh jalan ini sejauh ini, melalui perang demi perang, mengorbankan banyak hal untuk mencapai tujuannya. Tetapi apakah semua ini benar-benar membawa kedamaian? Ataukah ini hanya menambah penderitaan yang tiada akhir? Tatapan matanya bertemu dengan Ardhana yang masih berdiri di kejauhan, terluka tetapi tetap tegar. Ia bukanlah pria yang lemah, bukan juga seseorang yang mudah menyerah. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari semua lawan yang pernah Ranjana hadapi. Ia tidak takut mati, tidak berusaha melawan, hanya menatap dengan sorot mata yang menyiratkan pemahaman mendalam tentang luka dan penderitaan yang telah lama Ranjana pendam. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suara Ranjana terdengar serak, nyaris seperti bisikan yang tertelan angin pagi. Ia bertanya bukan karena kebingungan, tetapi karena ia sendiri tidak yakin akan jawabannya. Ardhana menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku tidak ingin apapun darimu, Ranjana. Aku hanya ingin kau melihat dengan matamu sendiri, bukan dengan luka yang selama ini membutakanmu." Ranjana terdiam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah korban, seseorang yang harus membalas dendam demi kehormatan keluarganya. Tetapi bagaimana jika selama ini, ia telah memupuk kebencian yang sama seperti yang menghancurkan hidupnya dahulu? Ia melihat ke arah pasukannya yang setia, mereka yang telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka percaya pada dirinya, percaya bahwa kemenangan mereka akan membawa kebebasan. Tetapi apakah kebebasan bisa didapatkan dari rantai kebencian yang terus diwariskan dari generasi ke generasi? Ia teringat akan ayahnya, bukan sebagai pria yang tewas dalam pengkhianatan, tetapi sebagai pria yang tetap teguh dalam keyakinannya hingga akhir hayatnya. Ia mengingat senyum lembut ayahnya, suara tenangnya saat mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang menaklukkan musuh dengan pedang, melainkan mereka yang mampu menaklukkan hati manusia dengan kebijaksanaan. Perlahan, Ranjana menurunkan pedangnya. Keputusan itu terasa lebih berat daripada pertempuran manapun yang pernah ia lalui. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, bahwa banyak dari pengikutnya mungkin tidak akan memahami, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Ardhana menatapnya dengan penuh penghormatan, seolah-olah ia telah menunggu momen ini sejak lama. "Ini bukan akhir, Ranjana," katanya pelan, "tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar." Dan di bawah langit pagi yang mulai bersinar terang, Ranjana membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia memilih untuk tidak lagi menjadi Jenderal Setan yang ditakuti, tetapi seseorang yang membawa harapan bagi mereka yang selama ini hanya mengenal kegelapan. Perjalanan panjangnya belum selesai. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian.